teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Hari ini saya akan memprediksi hubungan Dewi Persik dengan Dennis, di mana mereka berdua saat ini sedang ramai. Namun sebelumnya, buat kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di-subscribe, diklik tanda lonceng, di-like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Kalau masalah sifat DP, dari raut wajahnya kita sudah tahu kalau DP ini sangat keras orangnya. Jangan mencoba menyenggol duluan kalau tidak mau dipites. Kalau nggak mau diinjek ya. Tapi kalau Dennis ini sebenarnya memang orangnya cerewet. Orangnya nggak bisa diam. Dari raut bibirnya sudah kelihatan kalau memang dia orangnya heboh, rame, nggak bisa diam orangnya. Tapi dia ada sisi baiknya kok kalau saya lihat di sini. Dennis ini tidak pendendam, kalaupun habis ceret habis itu ya sudah, dia nggak akan berpikir untuk menyakiti orang itu atau bagaimana. Jadi apa yang dilontarkan itu sebatas ucapan saja. Kemudian Dennis ini juga nggak hitungan kalau membantu orang. Jadi kalau dibilang rasa setia kawannya itu tinggi dia ini. Kalau membantu orang juga selagi ada uang dia akan rela membantu seseorang. Jadi bisa dikatakan ringan tangan. Tapi ya begitu, mulutnya nggak bisa diam. Ini untuk Dennis ini ya. Jadi sebenarnya Dennis ini mungkin dia membentuk image-nya seperti itu agar terkenal di media sosial, agar terkenal di entertain, dikarenakan yang namanya seseorang yang masuk ke dunia hiburan tuh harus mempunyai nilai jual, ciri khas ya. Jadi mungkin Dennis ini membentuk dirinya seperti itu, orang yang nyolot, orang yang cerewet, orang yang selalu ngata-ngatain, orang yang selalu bicaranya sengak seperti itu. Jadi sebenarnya dia ini orangnya di sisi kehidupan yang lainnya itu enggak seperti itu. Memang kalau ngomong dia ceplas-ceplos, apa adanya. Kalau ngomong juga nggak bisa diem, juga cerewet. Tapi dia sebenarnya orangnya bisa dikatakan ringan tangan, setia kawan. Dan dia selalu terbuka pikirannya untuk menerima masukan-masukan. Jadi bisa dikatakan kalau dia marah ya marah, habis itu ya sudah, tidak sampai mempunyai dendam berkelanjutan. Seperti itu. Jadi ada sifat pemaaf yang ada di dalam dirinya Dennis ini. Jadi kita sebagai penonton jangan sampai ke bawah dengan luarnya ya. Jadi kita harus bisa melihat dalamnya. Tapi Dennis ini juga bisa dikatakan terlalu berani. Dikarenakan apa? Dia tidak melihat siapa yang dikata-katain. Berhubung dia sudah membentuk image-nya seperti itu. Jadi siapapun, entah itu orang yang dituakan, entah itu sosok artis yang sudah senior, tetap aja dikata-katain. Karena memang nilai jualnya dia di situ. Tapi ya harus bisa memilah-milah. Jangan sampai sengak terus kalau ngomong ya, apalagi sampai kebablasan, jadinya bisa murka seperti Dewi Persik. Dimana Dewi Persik ini murka dikarenakan almarhum ayahnya juga ikut dibawa-bawa, otomatis ya marah karena Dewi Persik ini begitu sangat mencintai almarhum orang tuanya. Baiklah, di sini akan saya prediksi perseteruan mereka berdua ini, Dewi Persik dengan Dennis ini akan berakhir seperti apa, dan kondisinya Dennis saat ini setelah Dewi Persik murka di media sosial yang bisa kalian lihat di tayangan-tayangan YouTube karena sudah beredar. Sebegitu murkanya, apakah Dennis ini menjadi ciut hatinya atau bagaimana? Ini saya kocok dulu dan sampai berujung kemanakah perseteruan mereka ini. Ada simbol bumi, kemudian perubahan, ada simbol diam. Dengan adanya DP marah-marah, dia merasa terbebani juga dalam kehidupannya. Jadi agak ada gimana begitu ya. Kartu yang nomor 3, dia juga ada semacam kecewa, sakit hati. Kartu yang nomor 4, ada pergerakan cepat di sini. Kartu yang nomor 5, ada semacam simbol dari kartu yang kurang bagus, kematian, yang bisa diartikan mungkin permasalahan ini bisa hanya sampai di sini. Dalam arti kata stop sampai di sini. Jadi bisa dikatakan seperti ini untuk kondisi saat ini, yang tadinya mungkin
Dennis ini merasa nggak ada masalah dengan DP, berhubung sudah menyenggol orang tua DP, jadi DP-nya murka. Dan itu menjadi kondisi yang terbalik yang dialami oleh Dennis. Dan Dennis merasa terbebani dengan masalah yang sudah berjalan saat ini, yang dilambangkan membawa kayu banyak jalan tertatih-tatih. Yang artinya dia merasa agak terbebani, agak tertekan dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian dia juga merasa kecewa, merasa sakit hati dan lain sebagainya. Kemudian dia juga berusaha untuk membaikkan kondisi seperti ini yang dilambangkan pergerakan cepat, sikap yang cepat diambil, yaitu dengan mungkin menyudahi permasalahan ini dengan berhenti bicara, mungkin loh ya, karena di sini ada simbol berhenti, stop yang ini. Dan semoga saja memang itu terjadi, karena kalau sudah berlarut-larut jadinya juga nggak bagus. Karena di sini Dennis juga merasa tertekan dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Ada tekanan di sini, juga ada kekecewaan, dan dia sudah berusaha untuk bergerak cepat untuk menyudahi permasalahan ini. Seperti itu. Jadi dia saat ini sudah berusaha untuk menyudahi konfrontasi dengan DP, tentunya dengan caranya sendiri. Jadi kalau dilihat di sini, Dennis ini juga sudah ciut nyalinya berhadapan dengan DP, karena simbol di sini ada simbol ini. Kemudian dia berusaha menyudahi permasalahan ini. Ini untuk Dennis ya. Jadi Dennis sudah berusaha untuk menyudahi permasalahan dengan DP. Kemudian apakah permasalahan ini bisa disudahi sampai di sini saja, ataukah berkembang liar? Mari kita lihat di kartu berikutnya. Ini untuk kedepannya. Kalau di sesi pertama, Dennis sudah ciut nyalinya dan berusaha menyudahi permasalahan ini. Apakah kedepannya permasalahan ini memang sudah berhasil disudahi atau masih berkembang? Satu. Ada simbol Raja bawa pedang. Ini simbol yang bagus ya, kedewasaan. Kemudian ada simbol pedang yang artinya niat, mengawali. Kemudian kartu yang kedua ada simbol dua orang yang artinya akan terjadi sebuah perdamaian. Kartu yang nomor 3 ini simbol matahari, kehidupan yang lebih baik, hubungan mereka yang akan lebih baik lagi. Kartu yang nomor 5, kemudian di sini ada simbol laki-laki meminggul tongkat dan menginjak tongkat. Jadi yang dipinggul ini hanya satu tongkat, yang diinjak beberapa tongkat. Kartu yang keluar seperti ini guys, di sini bisa terlihat akan terjadi semacam perdamaian. Di sini ada simbol dua orang, kemudian di sini ada Raja bawa pedang, sebuah keputusan yang penuh dengan pertimbangan, kebijaksanaan dan lain sebagainya, yang artinya kedewasaan dalam menyikapi sebuah permasalahan di sini. Kemudian terjadilah hubungan yang lebih baik antara Dennis dengan DP. Maksudnya hubungan yang lebih baik ini kemungkinan si Dennis sudah tidak akan menanggapi lagi atau tidak akan bersuara nyenggol-nyenggol tentang DP. Kemudian di sini ada simbol matahari dengan harapan hari esok yang lebih baik, sekalipun si Dennis ini merasa diinjak, dalam arti kata merasa tertekan juga dengan permasalahan ini. Diibaratkan Dennis ini salah mencari musuh, salah menyenggol DP, dikarenakan ini dia terinjak dan dia memikul satu tongkat. Artinya sekalipun saat ini dia merasa sudah ditekan oleh DP, tapi dia harus melanjutkan kehidupannya, melanjutkan karirnya di dunia entertain. Jadi seperti itu. Arti keseluruhannya, si Dennis untuk saat ini sudah berusaha menyudahi permasalahannya dengan DP dengan caranya, yaitu mungkin dengan diam, tidak menanggapi omongannya DP dan lain sebagainya. Dan kedepannya si Dennis ini bisa lolos dari ancaman DP, di mana DP ini akan mengancam, akan memasukkan, melaporkan ke kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa dikatakan si Dennis lolos dari ancaman DP tersebut, karena si Dennis sudah berusaha untuk menyudahi permasalahannya dengan DP, dan dia sekalipun mungkin saat ini merasa ciut nyalinya, merasa tertekan dan lain sebagainya, tapi dia berusaha menatap masa depan yang dilambangkan ini.
berusaha untuk tetap menjalankan karirnya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Walaupun saat ini sedang mengalami tekanan seperti itu, banyak masalah, tapi masalah itu harus diselesaikan, harus disudahi, dan dia harus menatap masa depannya. Jadi seperti itu ya guys, untuk Dennis ini sudah bisa dikatakan ada cut juga nyalinya menghadapi DP. Dia berusaha menyudahi, dia berusaha untuk mungkin berhenti ngomongin DP dan lain sebagainya, dan berusaha menata kembali kehidupannya ke masa depannya. Dan ke depannya si Dennis ini lolos dari ancaman DP dikarenakan mungkin karena sudah diam. Ya seperti itulah, seru juga ya untuk Dennis ini. Sebenarnya dia juga kelewat batas sih, sekalipun dia memposisikan image-nya seperti itu. Tapi ya jangan terlalu berlebihan. Katakanlah misalnya siapa yang dihadapi, harus ada batasan-batasan, yang jangan asal ngerocos terus bicaranya, nggak melihat sosok yang dihadapinya ini seperti apa, jadinya modar kayak seperti ini.